Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Hari ini belajar bareng Bu Umi di tema 2 ya, muatan IPA, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Muatan IPA, organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang diperoleh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat lebih mudah dalam menyerap materi pelajaran pada pagi hari ini. Setelah berdoa, silakan siapkan buku paket tematik kalian. Tema 2 ya. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang IPA. Yang pertama, belajar tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Yang kedua, sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga adalah proses pernapasan manusia. Nah, di sini masih ingat ya, bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan bernapas untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan manusia, hewan memiliki alat pernapasan yang bermacam-macam. Selain itu, prosesnya juga berbeda-beda. Nah, untuk itu kita pelajari satu persatu ya materinya pada pagi hari ini. Nah, yang pertama dulu yaitu pernapasan pada hewan. Nah, di sini hewan adalah makhluk hidup yang bernapas setiap saat. Hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia. Nah, satu persatu ya. Yang pertama adalah hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, di sini ada dua jenis mamalia ya, ada mamalia darat dan mamalia air. Nah, untuk darat banyak sekali. Ada kelinci, sapi, singa, kambing. Nah, adapun mamalia air seperti lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba dengan cara muncul ke permukaan air. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Nah, saat menyelam, katup akan kembali tertutup. Nah, lumba-lumba juga sering menyemburkan air ya. Nah, melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Nah, berikutnya adalah burung. Nah, di sini Bu berikan contoh gambarnya ya. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernapas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Nah, ketika hinggap, burung bernapas menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Nah, burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Nah, berikutnya adalah hewan amfibi. Masih ingat ya, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, di sini ada hewan katak, kodok, salamander. Di sini Bu contohkan katak ya. Nah, katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung. Dilanjutkan lagi ya dengan pernapasan pada hewan yang keempat, yaitu ikan. Ikan bernapas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara, tetapi ikan mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, dilanjutkan
Hewan yang keempat yaitu cacing. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Cacing bernapas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir. Nah, hewan yang terakhir yaitu serangga. Nah, di sini Ibu contohkan belalang ya. Serangga bernapas dengan trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran yang lebih halus yang disebut trakeol. Nah, trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri ya, tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut dengan spirakel. Nah, setelah pernapasan pada hewan, kita lanjutkan lagi sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu ada 3 organ ya, organ pernapasan yaitu rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bernapas merupakan kegiatan tubuh yang tidak kita sadari. Ketika bernapas, kita menghirup udara oksigen dari lingkungan dan kemudian menghembuskan karbon dioksida kembali ke lingkungan. Nah, 3 organ pernapasan manusia ini yang meliputi rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur agar suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada intinya, udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Nah, setelah udara dari hidung masuk ke tenggorokan, tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Saluran pernapasan pada tenggorokan ini terdiri dari faring, laring, dan trakea. Nah, setelah melewati tenggorokan, udara tersebut akan sampai ke paru-paru. Paru-paru tersebut terletak di dalam rongga dada ya. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang membentuk bronkeolus. Bronkeolus bercabang-cabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil dan halus, yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, lalu bagaimana cara kerja paru-paru dalam pertukaran udara? Nah, untuk itu Ibu ada sebuah video pembelajaran ya. Simak dengan baik video pembelajaran dari Ibu berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru? Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita.
Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok, terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Ya, dari video tadi dapat dijelaskan ya bahwa organ pernapasan pada manusia meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, sistem pernapasan manusia bisa menggunakan pernapasan dada dan pernapasan
perut ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke frekuensi pernapasan pada manusia. Nah, secara tidak kita sadari, setiap saat kita bernapas merupakan gerakan tubuh yang diatur oleh pusat pernapasan di otak. Tubuh kita perlu bernapas agar sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang cukup untuk bekerja dan melakukan pertumbuhan. Nah, di sini manusia mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali setiap menit ya. Nah, di sini frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan kegiatan tubuh seperti yang dijelaskan pada gambar. Nah, umur, bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak ya dibandingkan orang dewasa. Hal itu disebabkan volume paru-paru yang lebih kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Nah, orang tua juga memiliki frekuensi napas lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda, sehingga udara pernapasan lebih sedikit. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, wanita lebih banyak frekuensi pernapasannya daripada laki-laki ya, karena volume paru-paru wanita lebih kecil dari laki-laki sehingga frekuensi pernapasannya lebih banyak. Nah, faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat juga frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Faktor yang terakhir adalah kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan, misalnya tidur atau santai. Tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi bagi tubuh, oleh karena itu frekuensi pernapasannya lebih meningkat ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang frekuensi pernapasan manusia. Nah, sekarang Ibu ada sedikit tugas buat kalian ya. Yang pertama, tugas di buku paket tematik halaman 9 yang ayo lakukan. Dan tugas yang kedua adalah di buku LKS tema 2 halaman 5 sampai 6 kegiatan 2 bagian A, B, dan C. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, setelah itu udah selesai ya materi pada pagi hari ini. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jika ada yang belum jelas atau tidak paham, boleh japri ke Ibu ya, ditanyakan atau tulis di kolom komentar. Nah, Ibu mohon maaf jika ada salah kata Ibu dalam menyampaikan materi ya. Kita masih sama-sama belajar. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. See you.